Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu amma ba'du. Jamaah YouTube yang dirahmati Allah, rekan-rekan guru SD Mutu Karanganyar, anak-anakku siswa-siswi SD Mutu Karanganyar, dan saudara-saudariku seperjuangan. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita singkat yang akan saya beri judul Aku Tidak Lebih Dulu ke Surga. Sebenarnya cerita singkat ini mungkin sudah sering disampaikan atau dibaca. Namun begitu, saya tetap tertarik untuk menghadirkan kembali, minimal sebagai penyemangat bagi diri saya sendiri agar lebih serius untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebesar apapun amalan kita tanpa dilandasi lillahi ta'ala, maka akan sia-sia belaka. Jamaah YouTube yang insya Allah dirahmati Allah, aku tidak lebih dulu ke surga. Aku tidak tahu di mana berada, meski sekian banyak manusia berada di sekelilingku, namun aku tetap merasa sendiri dan ketakutan. Aku masih bertanya dan terus bertanya, tempat apa ini dan buat apa semua manusia dikumpulkan? Mungkinkah? Aku tidak mau mengira-ira. Rasa takutku makin menjadi-jadi tatkala seorang yang tidak pernah kukenal mendekati dan menjawab semua isi hatiku. Inilah yang disebut padang mahsyar. Suaranya menggetarkan jiwaku. Bagaimana ia bisa tahu pertanyaanku, batinku? Aku menggigil, tubuhku terasa lemas, mataku tegang mencari perlindungan dari seorang yang kukenal. Kusaksikan langit menghitam, sesaat kemudian bersinar kemiluan. Bersamaan dengan itu terdengar suara menggema. Aku baru sadar inilah hari penentuan. Hari di mana semua manusia akan menerima keputusan dan balasan atas semua yang diperbuatnya di dunia. Hari ini pula akan ditentukan nasib manusia selanjutnya. Surgakah yang akan dinikmati atau azab neraka yang siap menanti? Aku semakin takut, namun ada debar dalam dadaku, mengingat amal-amal baikku selama di dunia. Mungkinkah aku tergolong orang-orang yang mendapat kasih-Nya, atau jangan-jangan sebaliknya? Aku dan semua manusia lainnya masih menunggu keputusan dari yang menguasai hari pembalasan. Tak lama kemudian terdengar lagi suara menggema, yang mengatakan akan dibaca sesaat lagi daftar manusia-manusia yang akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga yang indah. Lagi-lagi dadaku berdebar. Ada keyakinan bahwa daftar namaku termasuk dalam daftar itu, mengingat banyaknya infak yang aku sedekahkan. Terlebih lagi sewaktu di dunia aku dikenal sebagai seorang juru dakwah. Kalaulah banyak orang yang kudakwai masuk surga, apalagi aku, pikirku mantap. Akhirnya nama-nama itu pun mulai disebutkan. Aku masih beranggapan bahwa namaku ada dalam deretan penghuni surga itu, mengingat ibadah-ibadah dan perbuatan-perbuatan baikku dalam deretan daftar nama itu. Rasulullah Muhammad SAW sudah pasti urutan teratas sesuai janji Allah melalui malaikat Jibril. Tidak satupun jiwa yang masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah masuk. Setelah itu tersebutlah ashabikunal awalun. Kulihat Fatimah Az-Zahra dengan senyum manisnya melangkah bahagia sebagai wanita pertama yang masuk surga. Setelah itu diikuti para istri-istri Rasul dan keluarganya. Para nabi dan rasul Allah pun masuk dalam daftar tersebut. Yasir dan Sumayyah berjalan tenang dengan predikat Said dan Saidah pertama dalam Islam.
Juga para sahabat lainnya, satu persatu para pengikut terdahulu Rasul itu dengan bangga melangkah ke tempat di mana Allah akan membuka tabirnya. Yang aku tahu, salah satu kenikmatan yang akan diterima bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Kusaksikan para sahabat Muhajirin dan Ansor yang tengah bersyukur mendapat nikmat tiada terhingga sebagai balasan kesetiaan perjuangan bersama dengan Rasulullah untuk menegakkan risalah. Setelah itu tersebutlah para mukminin terdahulu dan para syuhada dalam perjuangan bersama membela agama Allah. Sementara itu dadaku berdegup keras menunggu giliran. Aku terperanjat begitu melihat rombongan anak-anak yatim dengan riang berlari ingin segera menikmati telaga Kautsar. Beberapa dari mereka tersenyum sambil melambaikan tangannya kepadaku. Sepertinya aku kenal mereka. Ya Allah, mereka adalah anak-anak yatim di sebelah rumahku yang tak pernah kuperhatikan. Anak-anak yang sering menangis kelaparan di malam hari sementara aku membuang makanan yang tak habis kumakan. Subhanallah, itu si Parno, tukang mie dekat kantorku. Aku terperangah melihatnya, melenggang ke surga. Parno, pemuda yang tidak pernah lulus SD itu pernah bercerita bahwa ia selalu mengirimkan sebagian besar hasil dagangannya untuk ibu dan biaya sekolah 5 adiknya. Parno yang rajin sholat itu rela berhari-hari puasa asal ibu dan adik-adiknya tidak kelaparan. Tiba-tiba orang yang di sampingku sedari tadi berkata, Parno tukang mie itu lebih baik di mata Allah. Ia bekerja untuk kebahagiaan orang lain, sementara aku bekerja semata untuk keperluanku saja. Masya Allah, murid-murid pengajian yang aku bina, mereka mendahuluiku masuk surga. Setelah itu berbondong-bondong jamaah masjid-masjid tempat aku biasa berceramah. Mereka belajar kepadamu, lalu mereka amalkan, sedangkan kau banyak berbicara, sedikit mendengarkan. Padahal lebih banyak yang bisa dipelajari dari mendengar daripada berbicara. Jelasnya lagi. Orang dengan wajah bersinar di sampingku itu berbicara lagi. Aku ingin menolaknya, tapi tanganku tak kuasa menahannya. Ibadahmu bukan semata karena Allah, tapi semata untuk kepentinganmu mendapat surga Allah. Sedekahmu sebatas untuk memperjelas status sosialmu, di balik bantuanmu tersimpan keinginanmu untuk mendapat penghargaan. Dan dakwah yang kau lakukan hanya berbekas untuk orang lain, bukan untukmu. Bergetar tubuhku mendengarnya. Anak-anak yatim, Parno, Mbok Darmin, pengemis tua, murid-murid pengajian, serta jemaah-jemaah masjid, dan banyak lagi orang-orang yang kuanggap tidak lebih baik dariku, lebih dulu masuk surga. Padahal aku sering beranggapan surga adalah balasan yang pantas untukku atas dakwah yang kulakukan, infak yang kuberikan, ilmu yang kuajarkan, dan perbuatan lainnya. Ternyata aku tidak lebih tunduk dari mereka, tidak lebih ikhlas beramal dari mereka, tidak lebih bersih hati dari mereka, sehingga aku tidak lebih dulu ke surga dari mereka. Jam dinding berdetak 3 kali, aku tersentak bangun. Astagfirullahaladzim. Ternyata Allah menasihatiku lewat mimpi malam ini. Kupaksakan badan ini untuk terjaga, lalu bergegas kubasuh mukaku dengan dinginnya air ledeng. Sajadah lusuh yang selama ini menjadi teman setiaku untuk berkeluh kesah segera terhampar. Ya Allah, bimbinglah hambamu selalu untuk meluruskan niat di setiap waktuku. Bimbinglah hambamu ini agar selalu ada di jalanmu serta dijauhkan dari kesesatan. Bimbinglah hambamu ini untuk selalu bersyukur atas apapun yang Engkau berikan kepada kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak serta anak-anakku siswa-siswi SD Mutu Karanganyar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang sudah saya bawakan tadi. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.